Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di cerita kali ini, saya akan membacakan sebuah cerita Desa Butoijo. Inilah cerita selengkapnya. Semua nama orang, tempat, dan waktu kejadian saya samarkan guna untuk menjaga privasi. Bagi yang sudah mengetahui nama lokasi sungguhnya, saya harap cukup disimpan sendiri saja. Kejadian ini saya ceritakan berdasarkan sudut pandang dari saksi mata, yang mana beliau juga teman baik saya semasa di kampus dulu. Kejadian ini bermula di pertengahan tahun 2015, di mana waktu itu kampus kami yang berada di ibu kota terbesar kedua sedang melaksanakan program KKN di salah satu desa di kaki Serbak Gunung di Kabupaten M. Sebut saja namanya Atik. Bersama ketujuh teman saya, dia, Wulan, Ika, Riko, Fajar, Dayat, dan juga Probo. Kami berangkat di hingar-bingar gemblap kota menuju ke suatu desa. Tempat kami mengabdi selama 21 hari lamanya. Perjalanan kami tempuh selama 3 jam dengan menggunakan sepeda motor. Dalam perjalanan menuju desa tempat kami KKN, kami disuguhkan pemandangan gunung dan perbukitan yang terampar luas nan indah. Tak lupa pula kami berfoto-foto sebentar untuk mengabadikan momen. Setelah bertanya-tanya kepada penduduk sekitar, akhirnya kami akan masuk ke desa. Desa ini lumayan terpelosok, butuh waktu sekitar 15 menit naik motor dari desa terdekat dan 30 menit untuk akses ke jalan raya. Gerbang desa yang sudah ditumbuhi lumut menyapa kedatangan kami. Sekilas tampak tak ada bedanya desa ini dengan desa yang lain bila diperhatikan ketika siang hari. Penduduknya beraktivitas seperti biasa, suasana juga sejuk asri. Hanya saja, walaupun terpelosok, rumah di desa ini cenderung bagus bila dibandingkan dengan rumah warga desa sebelah. Setelah memasuki desa, kami berhenti di balai desa. Tampak sepi, kulihat jam tangan menunjukkan pukul 3 sore. Mungkin para perangkat desa sudah pada pulang. Sampai tiba-tiba kami dipanggil seorang wanita yang keluar dari ruangan bertuliskan Dharma Wanita. "Loh, sudah sampai." Beliau adalah Bu Lurah, orang paling dihormati di desa ini. Setelah saling memperkenalkan diri, kami diajak ke rumah beliau. "Monggo Mas, Mbak, ikut ke rumah saya. Sekalian barang bawaannya dibawa saja. Nanti saya tunjukkan rumah untuk kalian menginap di sini." Kami menikmati suasana desa, sejuk namun sepi. Pintu-pintu rumah pun seperti tertutup rapat. Tidak seperti sore hari di tempat lain. Gumamku, ojo ngelamun, mikir apa toh?" Colek Bulan ke saya. "Lah iyo, kayak kurang piknik, tambah Dayat." Saya cuma senyum kejut. Perasaan saya berubah menjadi tidak enak. Hawa suhu gunung berubah menjadi hawa dingin yang bikin tubuh saya mendadak jadi tidak enak. Mungkin cuma perasaanku saja. Aku coba membuat pikiranku agar tetap positif, sambil sekali melirik keadaan sekitar. Dan sampailah kita di tempat Bu Lurah. Rumahnya bertingkat 2, halamannya kecil, namun rumahnya panjang sampai ke kebun bambu belakang rumah. Di samping kanan ada rumah pembantunya, sedangkan di samping kiri
ada bangunan menyerupai pura dengan asap dupa yang masih mengepul. Yang kerasan ya mas, mbak, saya seorang janda. Sehari-hari saya hidup ditemani pembantu saya. Anak saya 2, 1 meninggal dan 1 lagi kuliah di luar kota. Jadi anggap saja seperti rumah sendiri. Kami semua terkagum. Walaupun terpelosok, rumah Bu Lurah ini lumayan bagus. Banyak ornamen-ornamen klasik dan lukisan-lukisan wajah-wajah orang yang ditempel di ruang tamu. Kemudian beliau menjelaskan bahwa lukisan tersebut adalah para sesepuh dan nenek moyang keluarga dari Bu Lurah. Lah ini musolanya di mana, Bu? Musola ada di ujung gapura desa, Mas. Kalau kejauhan, bisa sholat di kamar belakang dekat pintu dapur saja ya. Nanti biar pembantu saya yang menyiapkan. Untuk pembekan kamar, cewek tidur di kamar atas, sedangkan yang cowok di rumah pembantu saya. Mungkin ada pertanyaan? Kami semua kompak mengiyakan. Mengingat kami adalah tamu dan hari juga sudah mulai petang. Mbok Yem, yang cowok tolong diantar, dan yang cewek mari saya antar ke atas. Kami berpencar rumah, membersihkan diri, menata kamar dan kemudian bersiap untuk ibadah sholat maghrib. Azan maghrib menggema begitu pelan. Para laki-laki kami lihat sudah pakai sarung dan berjalan menuju surau. Sementara untuk cewek, kami sepakat untuk ibadah di rumah saja. Ayo sholat, ujarku. Duluan saja, dua-dua aja, biar kamarnya gak penuh. Akhirnya saya dan Ika yang turun untuk sholat duluan. Oh iya, kamar mandi dan tempat wudhu berada di luar rumah. Sedangkan untuk toilet berada di sebelah kamar mandi, membelakangi barongan atau hutan bambu. Aku pertama kali mengambil wudhu. Ika aku suruh nunggu di luar. Saat mengambil air wudhu, bulu kuduku merinding bersama dan bunyi gesekan batang bambu yang tertiup angin. Sayup-sayup ku dengar suara wanita tertawa. Selesai wudhu, aku manggil Ika. Ik, hening. Ika, jangan bercanda kamu. Aku keluar kamar mandi. Tidak ada siapa-siapa di sana. Aku menoleh ke toilet juga dalam keadaan kosong. Sontak aku lari ke kamar yang sudah disulap menjadi musola. Aku sholat, mencoba untuk khusyuk. Namun perasaanku mengatakan bahwa ada orang yang mengawasiku di belakang. Bacaan sholatku menjadi belepotan. Pikiranku tidak bisa tenang. Keringat mulai membasahi keningku. Walaupun saat itu suhu lumayan dingin. Selesai sholat, aku salam dengan sedikit menoleh ke belakang. Dan memang benar, tidak ada siapapun di sana. Aku beranjak lari menuju kamar. Di sana ada dia dan Wulan yang asik rebahan. Melihatku lari menuju kamar, mereka sontak bertanya, "Loh, ngapain lari?" Tanya dia. "Mana Ika, Ibu Wulan?" Aku belum berani berkata jujur. Aku cuma bilang kalau di bawah dingin. Jadi aku tinggal Ika. 5 menit berselang, Ika kembali ke kamar dengan ekspresi marah. "Tega ya kamu, ditunggu di kamar mandi malah ninggal. Aku sholat juga kamu tinggal juga." Lah, perasaanku tadi aku gak lihat dia di kamar mandi dan musola. Akhirnya, daripada ribut dan buat mereka takut, aku pun minta maaf dengan buat alasan aku kedinginan. "Ya, lain kali itu bilang, jangan langsung hilang," tutur Ika sambil mencoba menangkan diri. Akhirnya tiba juga jam makan malam. Pembantu Bu Lurah, sebut saja namanya Boyem, sudah masakan hidangan untuk kami semua.
para cowok sepulang dari musola ikut menata makanan di teras depan. "Bu Lurah di mana, Mbok?" tanya Fajar. "Bu Lurah lagi ibadah, Den. Monggo duluan saja, gak usah ditunggu." Mendengar itu, para cowok langsung mengambil nasi dan lauk yang sudah dihidangkan. Para temanku cewek juga seperti sudah kelaparan. Sambil mengambil nasi, aku berpikir, aneh, ini tuan rumah malah tidak ikut makan bersama. Mungkin beliau khusyuk jadi badannya lama, pikirku. Setelah makan malam, Boyem pun menyuguhkan kopi, teh hangat, dan gorengan untuk menemani kita membahas program kerja di desa ini. Kita kan mau membangun bank sampah. Enaknya lokasinya di mana? Bagaimana kalau di dekat musola desa? "Gus, aurae, tempat ibadah kok sebelahnya mau dijadikan tempat sampah. Di sisi selatan bagaimana?" "Aduh, jangan. Tadi aku sudah dibilangin kalau di sana makam desa." Saat kami ribut saling melempar pendapat, disitulah Bu Lurah hadir. "Aduh, maaf ya Mas, Mbak, baru ikut gabung. Jadi bagaimana ini program kerjanya?" Kemudian Probo menjelaskan bahwa kami akan membuat bank sampah agar pengelolaan sampah di desa ini bisa memanajemen dengan baik. "Oh, bagus itu. Saran saya dibangun di pojok dekat barongan perbatasan hutan sana saja ya. Kalau sampah rumah tangga nanti dipilah. Sisanya seperti sampah daun atau organik nanti dibakar saja." Kami saling lihat, sedikit ragu. "Apakah tidak apa-apa, Bu?" tanya Riko dengan nada cemas. "Loh, ya ada apa-apa Thomas, malah aman. Kalau berbau kan jauh dari rumah warga. Kalau dibakar pun asapnya juga tidak mengganggu pernapasan. Nanti Ibu bantu mempersiapkannya." Sebagai tamu, kami hanya pasrah menerima masukan ini. Karena bagaimanapun beliau lebih paham tempat ini. Namun siapa sangka, pilihan lokasi inilah yang menjadi asal muasal rentetan kejadian ganjil selama kami KKN di desa ini. Keesokan harinya, tim kami menjadi 2. Saya, Wulan, Riko, dan Probo pergi ke lokasi yang akan dijadikan bank sampah. Sementara Ika, Dia, Fajar, dan Dayat pergi ke pasar untuk berbelanja. Sesampainya di lokasi, perasaan kami dibikin ngeri oleh tempat yang akan kami jadikan bank sampah. Pasalnya, tempat itu berada persis di bawah barongan, dengan sungai di sebelah kirinya dan sebelah kanan adalah perbatasan dengan hutan. Bisa dibilang, memang lokasinya persis di tengah-tengah. "Udah, daripada mikir aneh-aneh, mending langsung dibersihkan saja," ucap Probo. Segera kami menyapu dan menata tempat ini sebersih dan serapi mungkin menurut penilaian kami. Saat kami beristirahat, kami melihat orang yang tengah hendak pergi ke hutan. Wulan pun menyapa. "Pak." Orang itu berhenti melihat ke arah kami. Sorot matanya sayu, namun tak berucap sepatah kata pun. Ketika ia ingin berangkat, ia melihat ke arah kami semua sambil menggelengkan kepalanya. Kemudian beliau melanjutkan perjalanannya. Sombong sekali, disapa malah diem wae. "Bus, jangan gitu, gak baik membicarakan orang desa," ujarku. Meskipun aku sendiri setuju dengan Riko perihal sikap dari Papa tadi, seolah beliau memberikan sebuah pesan yang saat itu kami belum bisa menerjemahkannya. Kemudian dari arah jauh, samar kami melihat teman-teman kami telah kembali dari pasar. Mereka rupanya didampingi oleh seorang tukang yang ternyata utusan dari Pelurah untuk membantu program kerja kami.
Saat akan mendirikan bambu, beliau berkata, "Yakin di sini?" "Lah, disuruh Bulura di sini kok, Pak. Memangnya ada apa?" "Walah, ya sudah Mas, tidak apa-apa. Mari saya bantu, biar cepat selesai," saut beliau panik. Kami terheran, namun juga tak mampu berbuat banyak. Singkat cerita, jadilah bangunan kecil yang akan dipakai menengadah sampah. Kemudian di tengah-tengah bangunan itu, kami sekat di tengah-tengahnya, guna membedakan antara sampah rumah tangga dan sampah organik. Tak lupa pula, kami sediakan wadah penampung timbangan dan karung untuk mempermudah proses pemilahan sampah. Jam menunjukkan pukul 2 siang. Bapak tukang tadi kemudian pamit pulang duluan dengan alasan masih ada pekerjaan di rumah. Kami mengucapkan terima kasih dan ingin memberi beliau sedikit uang tip. Namun beliau menjelaskan bahwa sudah diberi oleh Bulura. Saat kami hendak pulang, tiba-tiba Bulura datang. "Wah, ini cocok ini, dibuat di sini. Pasti suka kalau ada rame-rame di sini." "Suka? Rame-rame? Maksudnya?" "Rame-rame gimana ya, Bu?" tanya Dayat. "Ya rame Thomas. Di sini jadi tidak kosong. Nanti juga biar warga bisa belajar milah sampah. Biar warga itu ndak buang sampah sembarang lagi," ucap Bulura sedikit terkopoh-kopoh. Aku dan Probo saling lirik. Rupanya dia merasakan juga apa yang kurasakan, bahwa ada sesuatu yang janggal di sini. "Ya sudah, kalau sudah rampung, ayo balik ke rumah. Simbo sudah masak loh." Nah, Wulan sama dia bisa bicara dengan ibu sebentar. "Enggak Bu," ucap mereka serempak. "Kalian duluan saja, nanti Bu nyusul." Kami pun berjalan menuju rumah Bulura. Dan seperti kemarin sore, ketika kami datang ke sini, tidak ada aktivitas apapun yang terjadi di luar rumah. Semua rumah sudah tertutup rapat. Bahkan tak ada anak-anak main di luar rumah. Hening sekali, yang menemani langkah suara kakek kami hanyalah banyolan dari Riko dan Probo, ditemani desiran angin yang buat suara bambu itu bergesekan. Sekedar informasi, bahwa desa tempat kami KKN dikelilingi oleh rimbunya pohon bambu, dari Gapura sampai Pantal Sultan, seperti dibentengi bambu. Sesampainya di rumah, para pria langsung bergas mandi, sementara aku dan Eka membantu Mbok Iem menata makan di teras. Aroma dupa yang berasal dari tempat seperti pura di depan rumah membuat Eka bertanya pada Mbok Iem, "Ibu agamanya apa toh, Mbok?" Mbok Iem seperti terdiam. "Mbok, senggol saya." Maaf non, saya lupa kalau tadi belum bikin kopi. Saya tinggal ke dapur dulu ya." Kami berpandangan. Sedikit berbisik kami mulai curiga. Aneh gak sih sama si Mbok? "Iya, seperti takut. Apa jangan-jangan?" "Hus, sudah jangan macam-macam. Ingat, kita numpang di sini. Biarkan saja," tuturku kepada Eka. Tak lama berselang, para cowok itu bergabung di teras. Disul dari pagar muncul Bulura dengan Wulan dan Eka. "Wes, yang cewek segera mandi, yang cowok segera ke musola. Sudah surup, nanti kemalaman. Biar ibu tunggu makanannya." "Nggih Bu." Kami pun bergas bubar. Sesampainya di kamar, aku mencoba tanya kepada Wulan, "Bulura tadi cerita apa?" Wulan, ketaku. "Hah? Apa?" "Bulura tadi cerita apa?" "Bulura tadi ngapain aja kamu?" "Tidak apa-apa, sudah ayo mandi. Bareng dak?" Melihat gelagat aneh Wulan membuat saya dan Eka curiga.
Terlebih dia juga diam saja. Tapi ya sudahlah, mungkin mereka kecapean, batinku. Aku dan Wulan kemudian menuju kamar mandi. Sayup-sayup terdengar azan maghrib berkumandang. Aku duluan ya, tungguin, jangan ditinggal. Iya, cepat, sautku. Sorop adalah pergantian antara siang dan malam, di mana menurut kepercayaan orang Jawa adalah waktu bagi para hantu keluar. Dan di saat sorop itulah, konyolnya, aku berada di luar, menunggu temanku mandi. Dengan suguhan pemandangan hutan bambu yang tanti bersetit digoyang angin. Angin berhenti berembus. Kurasakan hawa semakin dingin. Namun deretan pohon bambu tak henti bergoyang-goyang. Aku merinding. Aku pukul pintu kamar mandi. Lan, cepat. Sekonyong-konyongnya dalam rimbun pohon bambu itu, aku melihat dua mata menyala merah menatap ke arahku. Sosoknya tinggi, setinggi pohon bambu. Tubuhnya berbulu hijau seperti bambu. Bibirku gemetar, mataku mulai menangis. Lan, cepet ayo, sambil gudar pintu kamar mandi. Sabar, ini baru selesai. Sambil buka pintu kamar mandi, tanpa bicara sepatah kata pun, ku tarik tangannya masuk ke dalam rumah. Dia melihatku ketakutan, kemudian melukku sambil bertanya, ada apa? Ku coba untuk menenangkan diri. Sambil terisak aku bercerita bahwa ketika aku menunggunya mandi, aku melihat sosok itu. Genderuwo besar dan tinggi, tapi berwarna hijau. Tapi tolong jangan bilang ke teman-teman ya. Aku teringin jika dia takut gara-gara aku. Ya sudah, tenangin diri dulu. Aku tadi juga dengar suara cowok. Terus aku ingat kalau cowok ke musola. Kami tidak jadi sholat. Kami kembali ke kamar. Tentu aku sudah menghapus air mata dan menenangkan diri terlebih dahulu. Cepatnya, iya, di bawah dingin. Kamu jadi mandi, Ik. Sudah gelap, takut aku. Yowes, ayo makan kalau begitu. Kemudian kami berempat turun ke bawah menuju teras. Di sana Bulurah ngobrol dengan para cowok. Aku yang baru saja melihat kejadian itu hanya bisa mendam sementara. Nah, ini sudah kumpul. Ayo makan. Kali ini Bulurah sendiri yang bagian piring. Ketika makan malam, hanya Prabowo yang memperhatikanku, seolah dia tahu baru ada sesuatu yang menimpa aku. Dalam suasana tersebut, Dayat memberikan diri, bertanya, Bu, dupa di situ buat apa? Sambil menunjukkan jari ke arah bangunan pura. Oh alah, buat wangi-wangian saja kok Mas. Ya masa ada banyak orang dan dikasih wangian, ya ndak enak, benar kan? Dayat manggut-manggut, kemudian meneruskan makannya. Mas, Mbak, permisi, saya tinggal ibadah ke kamar dulu nge. Silakan teruskan makannya. Setelah selesai makan dan kami merapikan tempat teras, kami melanjutkan diskusi mengenai proker. Tik, kamu baik-baik saja? Gak apa-apa kok. Ada apa emang? Enggak, aku cuma kersundaina kayawan nih. Cuma perasaanmu saja paling, Bu. Iya paling. Iya mungkin. Semoga tidak ada apa-apa. Iya, amin. Suasana malam yang sunyi serta hawa dingin yang semakin menusuk membuat kami mengakhiri diskusi untuk malam ini. Dalam perjalanan menuju kamar, ku cium aroma dupa dan bunga kenanga saat melewati kamar Bulurah. Kebetulan kamar Bulurah berada di tengah-tengah rumah. Tik, ayo, ucap Ika. Duluan saja, ucapku pada teman-teman. Aku terdiam.
mencoba menajamkan indera penciumanku. Apa benar wangi ini berasal dari kamar Bu Lurah? Saat itu pula, wangi itu pun semakin menguat. Mendadak bulu kuduku berdiri ketika ingin melangkah pergi. Tiba-tiba Bu Lurah keluar kamar. Di dalam sekilas nampak gelap. Nanti ada apa? Ada yang bisa ibu bantu? Enggak Bu, cuma tadi cium bau wangi saja. Oh, mungkin dari dupa yang ibu pasang di depan. Enggak Bu. Ibu, tadi saya lihat sosok genderuwo di belakang kamar mandi. Apa memang ada? Bu Lurah tersenyum sambil berkata pelan. Oh alah, sudah ngerti toh. Itu cuma menyambut nanti. Selama kamu gak aneh-aneh di desa ini, dia tidak akan mengganggumu. Oh iya, itu bukan genderuwo, itu namanya buto hijau. Bagaimana Bu? Ucapku menangis lirih. Wes, tenang, awakmu bakal aman. Yang penting kamu nurut sama ibu. Gak usah cerita ke teman-teman kamu ya, biar mereka nanti tahu sendiri. Ucapnya tenang. Sekarang segera balik ke kamar ya Nduk. Sekarang segera balik ke kamar ya Nduk. Sudah malam. Aku hanya diam tanpa membalas ucapannya. Sesampainya di kamar, aku langsung berikan tubuhku. Teman-temanku menanyaiku, ada apa? Aku cuma menjawab, sudah ngantuk dan kedinginan. Dalam hati aku ingin sekali pulang, tapi aku juga tidak tega meninggalkan teman-temanku di sini. Sedangkan Bu Lurah mulai menunjukkan siapa dirinya. Pagi-pagi sekali, aku terbangun karena azan subuh yang kudengar saat lirih. Kulihat Ika, Wulan dan dia masih tidur berselimut. Aku beranikan turun untuk melaksanakan sholat subuh, walau harus ke kamar mandi sendirian. Sampai di sana, bayang-bayang buto hijau kemarin masih samar terbayang. Keadaan memang cukup gelap di kamar mandi, karena penerangan hanya ada di pintu dapur. Sebelum keluar ke kamar mandi, itu pun hanya menggunakan lampu drop 5 watt. Alhamdulillah, tidak ada gangguan sampai pagi menjelang. Kini semua bersiap untuk beraktivitas. Namun wajah Fajar terlihat seperti orang yang kurang tidur. Kamu udah apa-apa? Kok pucat gitu? Tanya Ika. Aku tadi semalam bermimpi ketindihan sosok besar, matanya merah. Aku manggil teman-teman, tapi tidak bisa. Dan kayaknya cuma aku yang kena. Aku melihat Probo, Riko dan Dayat. Memang dari 4 cowok itu, cuma Fajar yang wajahnya nampak lesu. Kalau tidak enak badan, mending istirahat di rumah saja, Jar, sahut Ika. Tiba-tiba Fajar mengangkat telunjuk ke mulutnya. Aku ndak mau di rumah sendirian. Simbo kayak ngeliatin terus. Bilangku gak enak. Kami saling pandang. Kemudian setelah menenangkan, kami pun mengajaknya ke lokasi bank sampah. Setelah sarapan dan ingin berangkat menuju lokasi, Bu Lurah keluar dari dalam rumah. Wah, sudah mau berangkat. Hati-hati ya Mas, Mbak. Tapi Ibu boleh minta tolong sama Nak Wulan dan Nadia sebentar. Ibu mau ada acara di balai desa soalnya. Oh, enggak Bu, sahut Wulan dan dia. Aneh, dari kemarin-kemarin Bu Lurah seperti akrab cuma kepada dia dan Wulan. Ada apa sebenarnya? Sebelum berangkat, aku sempatkan untuk menoleh kepada Bu Lurah yang sedang berbicara sama Wulan dan dia. Spontan, pandangannya menuju ke arahku. Beliau tersenyum. Tidak, bukan tersenyum, lebih menyeringai daripada sebuah senyuman. Kami pun sampai di lokasi bank sampah. Anehnya, tiba-tiba keranjang yang kemarin kami sediakan kosong. Tiba-tiba penuh dengan daun bambu yang sudah kering. Mungkin warga desa sudah dikasih tahu sama Bu Lurah
tutur Riko. Karena di desa sudah cukup personil, tim kami bagi dua. Aku, Ika, dan Riko akan melakukan sosialisasi ke rumah warga. Sementara sisanya akan stay di bank sampah. Saat kami keliling desa, jalan desa nampak lengang. Mungkin sedang bekerja di ladang atau luar desa, pikirku. Sampai kami tiba di salah satu rumah yang menjadi tempat rumpi ibu-ibu desa. Rumahnya berada di samping musola desa. Kami disambut hangat. Setelah kami memperkenalkan diri, menjelaskan maksud tujuan proker kami, ternyata mereka cukup antusias mendengarkan kami. Sampai, ini lokasinya di mana toh, Nak? Di pojok, Bu. Loh, pojok desa sebelah mana? Yang tempatnya berbatasan dengan jalan masuk ke hutan. Sontak, seperti ada kengerian dalam raut muka mereka. Warga sini sudah tahu lokasinya. Belum, Nak. Memang siapa yang menyuruh membuat lokasi di situ? Belura, Bu. Sontak, para ibu-ibu tersebut seperti berbisik-bisik satu sama lain. Kami bertiga pun hanya menunggu apa yang sedang mereka bicarakan. Setelah tidak cukup, salah satu dari mereka pun berbicara. Nak, itu tempatnya angker, tapi semoga saja tidak ada apa-apa. Banyak-banyak berdoa ya, teman-temannya dijaga. Loh, angker bagaimana, Bu? Kejar Riko. Sampai di sini dulu untuk ceritanya. Dan nanti, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.